Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang tauhid, ya, pemurnian ibadah kepada Allah, masuk kepada bab 26, ya. Insya Allah sampai bab 27, ya. Bab 26 yaitu dukun, judulnya dukun, tukang ramal dan sejenisnya, ya. Sebelumnya yaitu macam-macam syirik, ya, dan hukum sihir, ya, macam-macam sihir dan hukum sihir. Saudara yang dirahmati Allah, dalilnya, ya, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu sholatun arba'in yauman, ya. Artinya barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, diterima selama 40 hari sholatnya, ya. Sholat dia ke depannya. Tapi bukan berarti tidak ibadah, ya, tetap dia harus ibadah. Makanya berbuat syirik itu berat, ya, hukumannya, bahkan sampai kafir, bahkan, ya, kekal di neraka, ya. Syirik kecil aja kita tidak terima ibadah kita pada saat itu, ya. Seperti riya termasuk syirik kecil. Yang lebih sulit lagi syirik khafi, ya, syirik tersembunyi, ya. Sudah dirahmati Allah. Dalil yang kedua, Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Artinya barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kafir, ya kan, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasa di sini kafir, di situ amalnya nggak diterima selama 40 hari. Riwayat Imam Muslim, ya. Kemudian dalil berikutnya, ya, yang ketiga, dan diriwayatkan oleh keempat periwayat. Maksudnya itu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, dan Al-Hakim, ya, dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man ata arrofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal, artinya ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir, ya, ingkar dengan wahyu yang diturun kepada Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ada 3 dalil di situ. Yang pertama riwayat Muslim, kedua Abu Daud, dan ketiga empat imam, ya. Itu Al-Hakim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai serta Ibnu Majah. Saudaraku dirahmati Allah, Abu Ya'la pun meriwayatkan hadis mauquf, ya, dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas dengan sanad yang jayyid, ya. Mauquf itu artinya dari sahabat, ya, sahabat Abu Ya'la, ya. Al-Bazar dengan isnad jayyid meriwayatkan hadis marfu dari Imran bin Hibban, ya. Marfu itu maksudnya sampai ke Nabi atau dari Nabi, ya. Laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au takuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatoyur. Tatoyur itu istilahnya percaya dengan hal-hal yang sial, itu enggak, itu juga termasuk syirik, ya. Misalnya ketiban mau berangkat nih, ketiban cicak, misalnya enggak jadi, ini bahaya nih. Gitu. Atau juga berprasangka misalnya ada burung gagak, ya, makanya orang burung gagak itu katanya ada kematian, ya. Padahal mati itu karena Allah, ya. Itu juga termasuk syirik, ya. Ya, saya ulangin, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang melakukan atau menerima tatayur, ramalan atau diramalkan untuknya, menyihir atau meminta disihirkan. Dan barang siapa mendatangi tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir atau ingkar kepada Muhammad SAW dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada 4, ya, dalil hadis dari Nabi, ya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam dan Al-Awsat dengan isnad hasan dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kalimat dan barang siapa mendatangi, ya, dan seterusnya, ya. Saudara rahmati Allah, Al-Baghawi berkata, ya, Al-Baghawi ini adalah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra, ya, atau Ibnul Al-Farra Al-Baghawi, digelari Muhyis Sunnah. Kitab-kitab yang disusunnya antara lain Syarah As-Sunnah, Al-Jami Baina As-Sahihain yang lahir tahun 436 Hijriah atau 1044 Masehi dan meninggal tahun 510 Hijriah atau 1117 Masehi, ya. Al-Baghawi berkata, Al-Arab atau maksudnya orang pintar, ya, ialah orang yang mengaku tahu dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau
tempat barang hilang atau semacamnya. Ada pula yang mengatakan dia adalah kahin, masuk dukun ya, masuk dukun. Padahal kahin adalah orang yang memberitahu tentang perkara-perkara yang akan terjadi di masa datang. Ada pula yang mengatakan yaitu orang yang memberitahukan apa yang tersimpan dalam hati seorang. Ya, sok tahu ya. Sedangkan hati seorang hanya Allah yang tahu, dan dirinya sendiri kadang-kadang dirinya pun nggak tahu ya. Gitu. Yang pasti Allah Maha tahu. Nah, dia mau menyerupai Allah, ya berarti perbuatan syirik gitu, ya. Gitu. Saudaraku dirahmati Allah, menurut Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, Ar-Rabb adalah sebutan untuk tukang ramal, tukang nujum, peramal nasib, dan yang sebangsanya atau semisalnya, yang menyatakan tahu tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh orang lain dengan cara tersebut, ya. Ramal-ramal atau nebak-nebak, sok tahu ya. Ibnu Abbas terhadap orang-orang yang menulis huruf-huruf abjid ya, untuk mencari pelamar rahasia huruf dan memperhatikan bintang-bintang untuk ramalan, mengatakan ma aroman fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq, ya. Aku tak tahu bahwa orang yang mempraktekkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Nah, bahaya ya. Gitu. Jadi ada kurang lebih 4 dalil ya yang diterangkan oleh Rasulullah ya, bahwa dukun atau tukang ramal itu atau sejenisnya itu adalah kafir ya, atau berbuat syirik dia kepada Allah karena dia sok tahu ya. Itu adalah hak Allah ya. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas ya, maka kita ambil keuntungannya atau kita ketahui manfaatnya atau fawaidnya ya, atau intisarinya. Yang pertama itu tidak dapat bertemu dalam diri seorang mukmin antara iman kepada Al-Quran dengan percaya kepada tukang ramal, dukun dan sejenisnya. Ya. Tidak bisa bertemu ya antara iman kepada Al-Quran dengan percaya kepada peramal ya. Gitu. Kita harus percaya dengan Al-Quran 100%, harus percaya dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Ya. Bahwa itu yang kedua, dinyatakan bahwa mempercayainya adalah kufur ya. Kufur atau kafir ya, atau syirik atau keluar dari Islam dia ya. Gitu. Yang ketiga, fawaidnya ancaman bagi orang-orang yang meminta diramal ya. Minta diramalkan itu sama statusnya dengan yang meramal gitu, keluar juga dari kafir. Karena hadis yang pertama itu dia amalnya nggak diterima atau sholatnya nggak diterima, kedua dia keluar dari Islam ya, gitu. Ada ancamannya ya, ancamannya tadi kufur atau kafir atau amalnya nggak diterima selama 40 hari ke depan. Kemudian poin berikutnya, ancaman bagi orang-orang yang meminta tatayur. Nah, ini ada ancamannya juga tadi, ya. Gitu. Diancam kufur juga ya, kafir. Ya, jadi hati-hati ya, tatayur itu kita menganggap sial sesuatu karena hal-hal yang nggak masuk di akal. Misalnya kalau zaman jahiliyah dulu, kalau keluar tuh harus diundi dulu kemana nih burung terbang ini. Nah, kalau ke kiri nggak jadi berangkatnya. Kalau ke kanan baru berangkat. Salah gitu, itu nggak boleh. Itu mengundi dengan anak panah ya, nggak boleh juga. Itu syirik ya.
Ancaman juga bagi orang-orang yang meminta disihirkan. Tadi sihirkan misalnya untuk menyihir orang nih, tolong nih sihirkan. Nah, itu kena juga itu dia. Ya, ancaman itu. Ancaman yang selanjutnya bagi orang yang menulis huruf-huruf. Ya. Abajada atau abajada, abajada untuk mencari pelamat rahasianya. Masya Allah. Luar biasa ya. Syirik ini, aduh, Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah ya, agar jauhkan dari perbuatan syirik ini. Sekecil apapun itu ya. Yang ketujuh, perbedaan antara kahin dan arraf. Ya, kalau kahin itu dukun, ya, ialah orang yang memberitahukan tentang perkara-perkara yang akan terjadi masa mendatang, yang diperolehnya dari setan, penyadap berita di langit. Ya. Kahin, ya. Sebenarnya hampir semakna ya. Gitu. Karena zaman dulu tuh kalau ada wahyu ya, belum nabi nih, setan itu bertumpuk-tumpuk dia sampai ke langit, gitu, menerima mendengar wahyu dari Allah kepada nabi-nabi yang lain, ya kan, gitu. Tapi dari paling tinggi misalnya ya, dia dapat sampai ke bawah, nomor KPK nomor 2, 3, 4 dan seterusnya sampai di bawah, itu udah beda. Ya, misalnya disampaikan diterima wahyunya A. Sampai nomor 2 mungkin A absen. Ya kan? Sampai ketiga dan seterusnya bisa aja jadi sampai Z nanti hasilnya. Jadi keliru ya. Makanya dari 100 yang disampaikan oleh dukun atau peramal itu, ya walau alamannya satu yang benar. Itu pun karena kebenaran ya, gitu. Ya. Karena mencuri dari setan. Nah, zaman Nabi nggak bisa lagi setan, ya kan? Kalau dia naik ke atas itu dihajar sama bintang-bintang. Nah, bintang itu kan tugasnya menghajar setan ya. Satu, kedua sebagai penghias ya, penghias. Bukan untuk sekarang kalau zaman anak muda ini katanya bintang ini akan begini, bintang ini akan begini. Nah, itu juga syirik, itu bahaya itu ya, nggak boleh ya, gitu. Itu ya, ada 7 kurang lebih atau 8 fawaid daripada hadis-hadis di atas tentang dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Sekarang kita lanjutkan ke bab 27 tentang nasyarah ya. Tentang nasyarah, bab 27. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusarah ya, beliau menjawab, hiya min amali syaiton ya, rawahu Imam Ahmad dengan sanad jayyid ya, dan riwayat Abu Dawud ya. Ya, itu tadi. Artinya hal itu termasuk perbuatan setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Rawahu Ahmad bi sanad jayyid, Abu Dawud ya, dan riwayat Abu Dawud ya. Kemudian Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusyarah ya, menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Jadi Jabir ya, Imam Ahmad. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Al-Musayyab ya, seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nasurah atau dengan cara lain? Ia menjawab, la ba'sa bihi innama
yuridu nabihil islaha fa amma yanfa'u falam yunha anhu. Ya. Yang menjawab, ya, tidak apa-apa hukumnya karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak mudarat, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Ya. Ya, dalam riwayat Bukhari ya. Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Al-Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusyarah atau dengan cara lain? Ini ya ruqyah ya, boleh secara syar'i boleh ya. Ruqyah. Ya, dengan secara syar'i tapi bukan dengan bantuan syaitan ya. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Itu nggak benar ya. Kalau kita melepaskan sihir dengan tukang sihir lagi, berarti kita syirik, nggak boleh. Itu disebut dengan nusyarah tadi ya. Ibnu Qayyim menjelaskan, nusyarah ialah menyembuhkan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Ya, menurut Ibnu Qayyim ya. Yang pertama dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Nggak boleh tuh kan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Ya, jadi nggak boleh menurut Ibnu Qayyim ya. Kalau menurut Hasan tadi ya, Al-Hasan, dia bilang menyembuhkan sihir dengan sihir pula itu tidak boleh ya. Gitu. Itu termasuk juga perbuatan syirik, sama aja kan. Gitu. Dengan orang yang meminta disihirkan ya orang dan minta disembuhkan melalui sihir. Nah, yang syar'i boleh dengan Al-Qur'an. Ya, menurut Ibnu Qayyim, yang kedua penyembuhan dengan menggunakan ruqyah. Nah, boleh. Ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz. Ya, boleh artinya ya. Gitu. Kalau kita rahmati Allah, dari penjelasan di atas tersebut dapat kita ambil maknanya. Yang pertama itu larangan terhadap nusyarah. Ya, nusyarah tadi itu menghitungkan sihir, mengobati sihir dengan sihir. Nah, itu nggak boleh. Larang. Yang kedua, perbedaan antara macam nusyarah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan demikian menjadi jelas masalahnya. Yang dibolehkan itu dengan secara syar'i ya, dengan Al-Qur'an atau dengan doa atau dengan obat. Ya, gitu. Ya. Ya, itu saja ya, kita coba dua bab ya untuk menjelaskan atau membacakan tentang kitab tauhid ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya, terutama saya makin mengerti tentang kesyirikan ya. Juga bermanfaat untuk antum. Tentunya apa yang benar itu datang dari Allah ya. Apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah ya, dan mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.